Halo semua, selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngebongkar sesuatu yang jadi DNA-nya sebuah negara besar, yaitu identitas nasional Indonesia. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh, kita mulai dengan satu pertanyaan simpel, tapi jawabannya super kompleks. Gimana caranya lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku, dan lebih dari 300 dialek bahasa bisa jadi satu bangsa yang namanya Indonesia? Ini bukan cuma soal peta loh, ini tentang jiwanya sebuah bangsa. Yuk kita telusuri sama-sama. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Sebelum kita pusing dengan segala keragamannya, kita perlu paham dulu, secara resmi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan identitas nasional itu? Nah, perhatiin deh definisinya. Jadi, identitas nasional kita itu bukan sesuatu yang diciptakan dari ruang hampa. Ini tuh kayak hasil sulingan dari nilai-nilai budaya ratusan suku yang ada. Terus, semuanya itu disatukan. Nah, perkatnya apa coba? Perkatnya itu ada dua. Pancasila sebagai landasannya dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi ya tetap satu. Inilah inti DNA kita. Persatuan yang lahir dari keragaman. Kalau gitu, bahan baku yang membentuk identitas kita yang kaya banget ini apa aja sih? Mari kita lihat blok-blok pembangunnya. Jadi, ada 4 elemen inti yang jadi fondasinya. Pertama, ada suku bangsa. Ini warisan kita. Terus ada agama, lalu kebudayaan, cara kita memandang hidup. Dan tentunya bahasa, alat kita buat nyambung satu sama lain. Keempatnya ini pilar utamanya. Biar kebayang skalanya, lihat angka ini. Ada lebih dari 300 dialek bahasa yang dipakai di seluruh Nusantara. Bayangin susahnya nyiptain satu bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia di tengah lautan bahasa yang beda-beda banget ini. Ini benar-benar nunjukin semangat persatuan yang luar biasa. Keragaman ini juga kelihatan banget dari sisi agama. Indonesia itu secara resmi mengakui 6 agama. Nah, ada fakta menarik nih dari sumber kita, yaitu soal Konghucu. Sempat gak diakui secara resmi, tapi sekarang diakui lagi. Ini bukti kalau pluralisme di negara kita itu terus hidup dan berkembang. Pertanyaannya sekarang, gimana semua unsur yang beda-beda itu bisa disusun jadi satu kesatuan yang kokoh? Nah, disinilah kerennya. Ternyata ada semacam arsitektur atau kerangka kerja yang dibagi jadi 3 lapisan identitas. Oke, kita bongkar arsitekturnya ya. Lapisan pertama, paling dasar, kita sebut identitas alamiah. Anggap aja ini tanah tempat kita berpijak. Realita fisik negara kita yang kepulauan dengan segala suku dan budayanya. Di atas tanah itu, kita butuh pondasi yang kuat kan? Nah, ini lapisan kedua, identitas fundamental. Pondasinya adalah Pancasila. Dan terakhir, kalau tanah dan pondasi sudah ada, kita bangun gedungnya. Inilah lapisan ketiga, identitas instrumental. Ini adalah simbol-simbol yang kita semua kenal, UUD 1945, bendera merah putih, bahasa Indonesia, dan lagu kebangsaan. Jadi, tanah, pondasi, dan gedung, ketiganya membentuk satu bangunan utuh. Sekarang, kita zoom in ke lapisan yang paling krusial, jantung dari semuanya, Pancasila. Ini bukan cuma teks biasa. Anggap aja ini sistem operasinya yang ngejalanin bangsa kita. Nah, ini poin yang penting banget. Cara kita memandang Pancasila. Jangan sampai kita lihat Pancasila itu kayak teks suci dari masa lalu yang udah final, kaku, dan nggak bisa diubah. Bukan. Justru sebaliknya, kita harus lihat Pancasila sebagai panduan yang dinamis, relevan, dan fungsional buat masa depan. Ideologi yang hidup. Dan kutipan ini ngejelasin kuncinya dengan sangat baik. Fleksibilitas. Pancasila itu sengaja dirancang supaya terbuka bagi tafsir-tafsir baru. Inilah yang bikin dia bisa terus relevan dan berguna seiring zaman yang terus berubah tanpa harus kehilangan esensinya. Tentu aja, cetak biru yang sekeren ini pasti ada ujiannya di dunia nyata. Jadi, gimana teori ini berjalan dalam prakteknya? Apa aja tantangannya? Di tabel ini kita bisa lihat perbandingan antara teori dan realita. Kita bedah satu-satu ya. Untuk lapisan fundamental, bagusnya Pancasila masih kokoh tuh di konstitusi. Tapi kelemahannya implementasinya sering nggak konsisten. Salah satunya karena para pemimpin belum sepenuhnya jadi teladan. Lanjut ke lapisan instrumental. Kita punya bahasa Indonesia yang hebat sebagai pemersatu, tapi kadang rasa kesukuan yang masih kuat bikin penggunaannya belum maksimal. Terakhir, lapisan alamiah. Kekayaan alam kita luar biasa melimpah, tapi belum dioptimalkan karena kualitas SDM kita yang masih jadi PR besar. Jadi ada sisi positifnya, tapi ada juga PR-nya. Jadi, apa sih kesimpulan utamanya dari semua ini? Identitas nasional Indonesia itu bukanlah sebuah monumen yang udah jadi, kaku, dan tinggal dipajang.
Bukan. Ini adalah sebuah proyek yang berkelanjutan, yang harus secara sadar terus kita kerjakan bersama. Ini sebuah proses, bukan produk jadi. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng. Kalau identitas itu adalah sebuah proses, sebuah proyek yang nggak pernah selesai, gimana caranya kita sebagai satu bangsa dan sebagai individu bisa terus merawatnya, menjaganya agar tetap hidup, relevan, dan kuat buat generasi-generasi setelah kita. Terima kasih sudah menyimak.